Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatimul anbiya'i wal mursalin. Salatuhu wa salamuhu ala rasulillah shadiqul wa'dil amin. Pemirsa, hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala kita berjumpa lagi di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita bersama dianugerahi sehat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dianugerahi iman yang kuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan puasa yang telah kita lakukan mudah-mudahan memberikan kontribusi terhadap hadirnya maghfirah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ihtisab itu cinta kepada Allah, ihtisab itu takut kepada Allah, ihtisab itu malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita semua sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di penghujung bulan Ramadan. Sebentar lagi kita masuk kepada hari kemenangan, hari Idul Fitri. Pada saat ini saya akan membahas tentang apa saja amalan-amalan yang biasa dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada saat menjelang Idul Fitri. Sengaja hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rangkumkan dari sekian banyak hadis. Saya ingin amalan-amalan kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kami ambil dari kitab Al-Muwatta, dari Bulughul Maram, dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Amalan apa saja yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW menjelang sholat Id? Yang pertama, Rasulullah SAW mandi, sebagaimana diriwayatkan anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW yaghtasilu yaumal fitri wa yaumal adha. Sesungguhnya Rasulullah SAW mandi pada saat mau berangkat sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin pertanyaannya adalah bagaimana tata caranya? Tata caranya persis seperti tata cara atau rukun mandi pada saat menghilangkan hadas besar karena junub. Yang pertama niat, yang kedua menyiram ke seluruh tubuh air dan membasuhnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi amalan yang pertama adalah mandi besar sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Yang kedua, makan sebelum sholat Idul Fitri. Saya menggunakan bahasa mencicipi. Kenapa mencicipi? Karena dalam hadis Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW la yaghdu yaumal fitri, tidak berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri hatta yakula, sampai makan tamaratin, beberapa kurma. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain diriwayatkan karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW la yautu yaumal fitri, tidak berangkat untuk sholat Idul Fitri hatta yakula, sampai ia makan, wala yakulu yaumal adha, dan tidak makan sebelum sholat Idul Adha hatta yarji'a, sampai ia datang sholat Idul Adha, fa yakula min adkhiyatihi,
Jadi disunnahkan makan sebelum sholat Idul Fitri dan makan sesudah sholat Idul Adha. Ada beberapa hikmah. Yang pertama, ini menandai bahwa sholat Idul Fitri itu tidak boleh ada puasa. Yang kedua, makan pada hari raya Idul Fitri menandakan bahwa puasa Ramadan sudah berakhir. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus dimakan? Kalau menurut tuntunan Rasulullah adalah Rasulullah makan kurma. Para ulama menganjurkan makan sedikit seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah makan beberapa kurma. Kalau tidak punya kurma, mungkin sesuatu yang sepadan, misalnya sesuatu yang manis-manis, tetapi tidak terlalu kenyang sehingga tidak mengganggu pada saat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, memakai pakaian terbaik. Sekali lagi, memakai pakaian terbaik. Sebagaimana hadis dari Hasan As-Sibti, amarona, kami diperintahkan, amarona memerintahkan kepada kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil aidaini, dalam 2 hari raya, annal bisa, untuk memakai pakaian yang baik dan memakai wangi-wangian yang terbaik. Memakai pakaian yang terbaik dan memakai wangi-wangian yang terbaik. Jadi yang ketiga adalah memakai pakaian yang terbaik. Bahkan dalam hadis lain, Rasulullah SAW, anna Nabiya SAW, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memiliki jubah khusus untuk hari raya Idul Fitri dan memiliki jubah khusus pada saat sholat Jumat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disunnahkan kita memakai pakaian yang terbaik. Pakaian yang indah. Akan tetapi suatu saat Umar bin Khattab menawari Rasulullah pakaian jubah dari sutra. Tapi Rasulullah SAW menyampaikan, bukan seperti ini. Jadi bukan pakaian sutra yang mahal itu. Yang penting pakaian itu adalah pakaian yang terbaik yang pernah kita pakai. Yang keempat adalah wangi-wangian, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dari Hasan As-Sibti tadi, amarona Rasulullah SAW, amarona Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami, Rasulullah SAW fil idaini, dalam 2 hari raya, annal bisa, untuk memakai pakaian yang terbaik dan memakai wangi-wangian yang terbaik. Ini hanya khusus laki-laki. Sekali lagi, wangi-wangian itu hanya khusus laki-laki. Untuk yang perempuan tidak dianjurkan. Bahkan dianjurkan untuk tidak memakai wangi-wangian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mengajak seluruh keluarga, baik anak, istri maupun anak perempuan, untuk berangkat menuju sholat Idul Fitri. Sebagaimana hadis amarona memerintahkan kepada kami, Rasulullah SAW an-nakhruja, untuk keluar fi idaini, pada saat sholat id, 2 sholat id, al-awatiqah. Jadi pada saat itu budak-budak perempuan juga oleh Rasulullah juga disuruh. Kaum muslimat pada saat itu juga disuruh datang. Bahkan orang yang haid pun dalam hadis ini Rasulullah juga menyuruh untuk datang. Tetapi untuk yang haid menjauh, cuma memperhatikan dari jauh dan mendengarkan khutbah
sholat id, tidak mendekat kepada orang yang sholat id, agak menjauh tetapi bisa mendengarkan sholat id. Makanya khutbah pada sholat id itu disunahkan dikeraskan. Kalau sekarang menggunakan sound system yang keras sehingga orang yang berada di radius yang agak jauh bisa mendengarkannya. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mengajak anak kita, istri kita untuk berangkat ke lapangan, ke masjid-masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. 2 sholat id, baik Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun haid dalam hadis ini juga dianjurkan untuk datang, walaupun tidak dekat dengan orang sholat, tetapi bisa mendengarkan khutbah sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Yang keenam yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW adalah bertakbir saat menuju tempat sholat. Bertakbir saat menuju tempat sholat, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, walitukmilul iddatah, dan dianjurkan kita untuk menyempurnakan puasa kita, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan kita disunahkan untuk membaca takbir. Bahkan mulai malam sudah disunahkan baca takbir sampai menjelang sholat Idul Fitri. Bacaannya seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus menerus disemarakkan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam Idul Adha itu selama 3 hari, karena pelaksanaan Idul Kurban itu, pelaksanaan penyembelihan kurban itu selama 3 hari. Untuk Idul Fitri yaitu mulai menjelang hari raya Idul Fitri sampai mau pelaksanaan sholat Idul Fitri dengan bertakbir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinu a'yadakum bitakbir." Hiasilah hari rayamu itu dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, berjalan kaki menuju masjid, menuju lapangan tempat sholat Idul Fitri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju, keluar, ilal idi, untuk sholat id, masyian, dengan berjalan kaki, wa yarji'u, dan pulang, masyian, dengan berjalan kaki. Tentunya ini bagi masyarakat yang memang tidak terlalu jauh. Mungkin untuk imam masjid yang mungkin sampai 10 kilo tidak memungkinkan untuk jalan kaki, tetapi masyarakat sekitar untuk sholat id dianjurkan untuk jalan kaki. Ada apa? Karena syiar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disunahkan untuk berjalan kaki. Yang kedelapan yang disunahkan dalam peristiwa Idul Fitri adalah mengucapkan selamat Idul Fitri dan saling mendoakan. Tetapi harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Seperti taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khair. Selamat hari raya Idul Fitri. Saling mendoakan antara satu sama lain. Dan itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW.
Jadi mengucapkan selamat Idul Fitri itu disunnahkan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khair. Itu disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan, melewati jalan yang berbeda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kesembilan melewati jalan yang berbeda. Sebagaimana hadis, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumu idin, apabila datang hari raya, apabila datang untuk sholat id, khalafat thariq, mengambil jalan yang berbeda. Kalau berangkatnya dulu dari jalan yang satu, maka pulangnya dari jalan yang satu. Untuk apa? Untuk syiar. Jadi berangkat dari jalan yang satu, keluar dari jalan yang satu. Itu disunahkan. Seperti pada saat kita sholat sunnah di masjid, maka disunahkan berpindah. Jadi tidak satu tempat. Oleh karena itu, maka biasanya para jamaah itu bertukar tempat agar bisa menempati tempat yang sebelumnya belum ditempati. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sebagaimana saya sampaikan tadi, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu idin, apabila mau datang kepada untuk sholat id, khalafat thariq, mengambil jalan yang berbeda antara berangkat dan pulang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas saat ini memberikan pencerahan bagi kita bersama. Mudah-mudahan amalan-amalan kita sesuai dengan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.